malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dibilang sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu nggak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia.
Guys, kalian denger gak? Pagi. Piu, 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 piu. Aduh, Aduh, lapar. Lapar banget. Masih lama ya buka puasanya. baru jam 8. Ah, lucu banget. Bilang saja kalau kau suka. Mulai. Axel, itu tadi si Cia pas lewat di kantin, dia senyumin kamu. Kamu kesenangan kan? Hah? Emang dasar semua cowok tuh sama aja. Buaya. Dia yang senyumin gua juga yang salah. Ah, kayaknya enak. Celo lapar. Ya jangan nonton mukbang lah. Lo ngapain video call gua? Dek. Iseng banget deh. Yes, udah azan maghrib ya? Kelakuan. Masya udah sampai mana lo? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge. Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok nggak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Mainmu kayak lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar Tifa, sabar. Masih pagi loh ini, udah bikin gue naik aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Di, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai ini meja melayang ya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Lu mau boro-boro, lu mau gue balikin ke laut lo. Gue jadi tuh manjiran Rokino juga lu. Sabar Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Dot di Marshall deh. Apaan sih kamu Juliet? Gak usah FOMO sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Hah? Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Hah? Itu... Hah? Katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diam ya Tifa. Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Hah? Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Hah? Kalau gitu boy. Lo kalau nggak tahu masuk banyak bacot. Ih, Mimi sebel. Anda mengidap kanker otak stadium 4. Kanker apa? Menantu gak guna. 3 tahun kau menikah dengan anakku. Tapi sampai sekarang belum ada juga kau. Sudahlah, kalian cerai saja. Lihat, laporan kamu salah semua ini. Kerja kok nggak becus amat. Mulai hari ini kamu dipecat. Aku pulang. Kalian? Juliet, aku bisa jelasin. Cukup Vian, Juliet, sadar diri dong. Lo tuh cuma siapa penyakitan yang umurnya tinggal hitung hari doang. Hazel, kamu itu sahabat aku dari SMA. Emangnya gak ada cowok lain apa sampai kamu tega rebut sama aku? Oh iya, gue lupa bilang kalau gue itu suka sama barang milik orang lain. Kalau begitu, kalian harus ikut kita raga bersamaku. Lo udah gila ya? Lo kalau mau koi sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini. Hai. Ini di mana? Juliet, Apa aku udah di surga? Kamu siapa? belum saatnya kamu tahu. Tadi kamu mau bilang apa? Janji ya, kamu harus bahagia. Juliet, bangun, bentar lagi kelas Bu Zoe. Loh, aku gak jadi koit. Bentar, seragam SMA. Ini kan sekolah lama aku. Kamu kenapa? Kok aneh gitu? Sakit. Berarti aku gak lagi mimpi. Jangan-jangan aku kembali ke 7 tahun yang lalu. Serius? Juliet, besar pelakor. Lo kan yang rebut Aska dan Luna. Hah? Grace, Juliet bukan orang yang kayak gitu. Aduh Hazel, lo terlalu baik ke teman. Munafik, aku ingat. Padahal Hazel sengaja menjebakku dan menyebarkan rumor Ayo, ini hati-hati sampai ya. aku Juliet itu dibenci diam-diam satu sekolah bukan selama 3 orang. tahun. Oh ya? Tapi kok di HP Aska sayang-sayangannya sama bebek Hazel? Mana sini? Hazel! Pengkhianat! Kok gini? Pergilah. Harusnya Juliet yang kena, kenapa jadi aku? Waktunya balas dendam. Sayang, besok anak ulang tahun. Kamu mau kado apa? Aku mau iPhone 15 Pro mah. Oke. Yes, ketemu besok di kafe ya sayang. Wah, gua cuma cinta sama duitnya. Bodoh. Huh. Juliet, kamu gak keberatan kan kita kayak Mutafian bareng? Dulu dia menumpahkan gelas itu ke arahku. Ups. Wah, kebetulan banget aku haus. Apa-apaan kamu? Aduknya dibasahkan ya yang Hazel. Oh ya, Vian. Happy birthday. Wah, makasih. Mana isinya? Loh, apa ini?
Itu total tagihan uang yang aku keluarin buat kamu. Tolong kamu transfer dalam 24 jam. Atau kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Apa? Kita putus. Ini Ya betul, itu foto hot kalian yang bakal aku sebar di internet. Kalian berdua memang cocok ya. Sama-sama gak tau malu. Kurang ajar. Bacot. Iya, Kamu nggak apa-apa. gak apa-apa. Kalau kalian bisa membuat keributan di tempat saya akan panggil polisi. Sialan. Ayo Vian, Makasih ya udah nolongin aku. Muka kamu kelihatan familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kapan? Di mana? Satu kehidupan sebelumnya. Snow. Aku mau punya penyakit jantung kronis dan hanya kamu yang bisa membuatku tersenyum. Snow, aku punya hadiah buat kamu. Dadah. Kamu selalu menemaniku dan menghiburku. Kondisi pasien semakin memburuk. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lagi. Dokter, berikan jantung saya untuk Snow. Tapi Nona, keadaan Anda... Dokter tahu, tanpa Snow, saya juga nggak bisa hidup. Iya, Kamu sudah memberikan satu kali kehidupanmu untukku. Sekarang giliranku memberikan satu kali kesempatan hidup untukmu. Snow, ini beneran kamu kan?